Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Brilian Bagus Fatgar akan mempresentasikan UAS Data Mining, di mana menjelaskan tentang proyek kalifikasi menggunakan algoritma KNN. Nah, jadi dengan menggunakan metode algoritma KNN itu dapat mendeteksi penyakit jantung berdasarkan data yang telah disediakan. Bagian pertama, langkah pertama dalam setiap project data mining adalah membuat data. Untuk membaca dataset langsung dari URL GitHub, di sini saya menggunakan Pustaka Pandas. Lalu data ini berisi berbagai fitur medis yang relevan dengan kondisi jantung pasien. Seperti yang kita lihat dari 5 baris pertama data ini, ada banyak kolom yang mewakilkan fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, kolesterol, dan yang paling penting output yang merupakan target kita, yaitu 0 untuk tidak ada penyakit jantung dan 1 untuk ada penyakit jantung. Nah, untuk lengkapnya seperti ini keterangan dari atas ya, atau deskripsi atas. Untuk bagian selanjutnya kita melakukan pra-pemrosesan data. Ini tahap krusial untuk memastikan data kita bersih dan siap digunakan oleh model machine learning. Nah, ini berfungsi untuk memeriksa nilai yang kosong dalam dataset. Jika hasilnya menunjukkan tidak ada nilai yang hilang, yang berarti data kita cukup bersih dan tidak memerlukan penanganan khusus untuk missing value. Ini juga dapat melihat tipe data setiap kolom untuk memastikan konsistensi dan semua terlihat sesuai. Setelah itu filter and label class splitting, di mana setelah para pemrosesan kita perlu memisahkan fitur-fitur fitment dan X dari variabel target atau label Y, yaitu fitur-fitur ini adalah sebuah kolom kecuali kolom output. Berikutnya untuk train test data splitting, di sini untuk melatih dan mengevaluasi model secara objektif, kita membagi dataset menjadi 2 bagian data latih, yaitu training data dan data uji atau testing data. Seterusnya yaitu KNN Simple Modeling. Sekarang kita akan membangun model KNN yang sederhana. Untuk KNN Knightburg Classifier dan hasil outputnya, kita menganalisis model KNN dengan nilai K sama dengan 5, yaitu melihat 5 tetangga terdekat, dan model kemudian dilatih menggunakan data latih X-trend dan Y-trend. Selanjutnya kita membuat prediksi pada data uji, yaitu X-test, dan mengevaluasi performanya. Nah, akurasi awal yang kita dapatkan adalah sekitar 0,637%. Bagian berikutnya, untuk evaluasi model ini perlu evaluasi yang lebih mendalam. Kita dapat melihat akurasi skor klarifikasi report dan confuse metric, dan dari klasifikasi report kita dapat melihat precision, recall, F1 score, support. Confuse metric dapat memberikan gambaran visual tentang prediksi model, berapa banyak prediksi benar, true positif, dan true negatif, dan prediksi salah, F positif dan F negatif. Misalnya, model ini memprediksi 23 kasus sehat dengan benar, true negatif, dan 35 kasus sakit yang dengan benar, yaitu true positif. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan improve with cross validation score. Nah, meskipun akurasi awal terlihat, kita perlu memastikan model kita tidak overfitting atau terlalu spesifik pada data latih. Salah satu caranya untuk melakukan adalah dengan cross validation. Berikutnya, saya akan membahas improve with standard scaler.
Algoritma KNN sangat sensitif terhadap skala fitur. Contoh, jika fitur memiliki rentang nilai yang sangat berbeda dengan fitur nilai lebih besar, bisa mendominasi perhitungan jarak untuk mengatasinya. Kita dapat melakukan penskalaran fitur, yaitu scalet, sehingga semua fitur memiliki rata-rata 0 dan standar divisi 1. Setelah itu, kita melatih ulang model KNN dengan data yang sudah diskalakan. Hasilnya sangat signifikan. Akurasi meningkat drastis menjadi sekitar 0,87%. Ini menunjukkan betapa pentingnya penskalaan fitur dalam KNN. Seterusnya itu improve with tuning parameter. Saya telah melakukan penskalaan, tapi apakah K5 adalah nilai neckbore terbaik? Oke, jadi untuk menemukan nilai K yang optimal, saya menggunakan Grid Search CV. Dan Grid Search CV berguna mencoba berbagai nilai K dari 1 hingga 30 dan mengevaluasi model menggunakan cross validation untuk setiap nilai. Parameter terbaik yang ditemukan adalah N neckbore 9 dengan base cross validation score yaitu 0,83. Menariknya, tes set akurasi yaitu 0,90. Nah, berikutnya ini yang terakhir tentang final model evaluation, yang dimana setelah menemukan parameter terbaik, kita akan melatih model final dengan neckbore 9. Setelah menemukan parameter terbaik, kita akan melatih model final dan melakukan evaluasi terakhir pada data uji, di mana model final kita mencapai akurasi sekitar 0,8035 dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik dalam memprediksi baik pasien sehat maupun pasien dengan penyakit jantung. Misalnya, dengan model ini berhasil memprediksi 33 kasus sehat dengan benar dan 43 kasus sakit dengan benar. Oke, mungkin demikian presentasi proyek UAS Data Mining dari saya tentang klasifikasi penyakit jantung menggunakan model KNN. Dari proses ini, kita dapat mengambil pelajaran penting, yaitu proposal data, validasi silang, persekalan fitur, dan penyetelan parameter untuk membangun modal yang akurat. Saya akhiri, sekian, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.